Ya, pemirsa, saat ini telah bersama kami ada Ustadz Wijayanto untuk berbincang-bincang dengan tema berpuasa Ramadan di tengah wabah virus corona. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lofi sehat. Baik, Alhamdulillah ini Ustadz. Ini mungkin bulan suci Ramadan ini agak berbeda. Kita diberikan tantangan begitu. Ada wabah virus, apalagi di Indonesia ini kita juga sering pantau. Bagaimana umat muslim dapat dengan menjalankan ibadah puasa, ibadah di bulan suci ini dengan khusyuk, tapi di tengah tantangan yang banyak ini, Ustadz? Yang pasti adalah niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sekarang kita mengalami social distancing, tetapi justru kita mengalami sesuatu yang tidak spiritual distancing. Artinya kita berjarak dengan secara sosial, tapi kita lebih dekat kepada Allah. Karena dalam suasana seperti ini, justru orang lebih khusyuk dalam berdoa. Lebih prihatin karena kondisinya berbeda, dan Allah tahu niat kita. Dan tidak berkurang pahalanya sedikit pun karena kondisi darurat itu memberikan yang terlarang. Yang terlarang saja boleh, apalagi hanya mengejar zina. Dan orang Islam kan memang tidak boleh kena musibah dan menyebabkan musibah bagi orang lain, tidak boleh darurat, tidak boleh darurat. Artinya orang Islam itu tidak boleh menjerumuskan dirinya dalam satu musibah, tapi juga tidak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Saat-saat seperti ini sebetulnya ada 50 benefit. Saya sudah mengumpulkan minimal 50 keuntungan dengan adanya musibah corona ini. Paling tidak kita lebih khusyuk di rumah, kita ada ketahanan rumah tangga, tentu ada kekurangan-kekurangan sedikit tentang siarnya, tentang bagaimana tarawih di masjid, semalam juga semuanya tarawih di rumah. Dan insya Allah, Allah tahu niat kita. Karena kita sebetulnya pengennya ke masjid, karena ada halangan, justru yang terbaik, yang benar, sesuai Prof. Nazaruddin tadi, sesuai fatwa MUI, dan fatwa MUI itu sudah lebih jelas representatif, lebih bisa dipercaya karena jauh MUI, ulama-ulama tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri saja. Itu fatwanya sama. Jadi kita ikuti itu, insya Allah tidak berkurang sedikit pun pahalanya, Allah Maha tahu. Ya. Mungkin ada himbauan dari pemerintah dan juga ulama pun seharusnya beribadah dari rumah, tapi ada beberapa yang memang berpendapat berbeda, begitu tetap melaksanakan tarawih di masjid. Ada himbauan, Pak Ustadz? Pertama, insya Allah yang melaksanakan itu tidak lebih pintar daripada para ulama di MUI, tidak lebih pintar daripada ulama-ulama yang di Mekah dan Madinah. Kita lebih percaya kepada majelis ulama, lebih percaya pada Prof. Nazaruddin, lebih percaya kepada apalagi ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Fatwanya sama. Kalau kita nekat bikin kerumunan, itu bisa-bisa kita menempuh jalan yang konyol. Artinya apa? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Yang bijak, yang benar dalam cara beragama, itu seharusnya kita tahu mengambil manfaat itu jangan sampai mengambil manfaat tapi kita juga mendapatkan madarat. Menolak madarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh sederhana, kalau Mbak Lofi rumahnya kebakaran, padahal di tempatnya Mbak Lofi ada komputer, ada jam. Tetapi untuk menyelamatkan jam dan komputer itu nanti taruhannya nyawa, maka tidak boleh nekat untuk memasuki itu. Di dalam hadis juga dikatakan seharusnya paham, karena mungkin belum paham, belum banyak informasi, tetap melaksanakan kerumunan itu. Kecuali memang dalam tanda petik kalau memang dia jalur hijau atau dia zona hijau, oke saja, memang nggak ada pandemik itu. Ya, tapi siapa yang tahu? Karena kita belum dites semuanya. Jangan-jangan kita ini merasa sehat karena nggak berasa gejalanya. Siapa tahu Mbak Lofi juga carrier, tetapi karena sehat, imunitasnya bagus, jadi tidak berasa. Maka tetap yang paling bijak seharusnya tetap di rumah. Ibadah di rumah itu bijak, dan itu tidak salah apapun. Karena itu sudah difatwakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Wijayanto. Semoga memang tantangan ini tidak menghambat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Sehat selalu Pak Ustadz.